pada tahun 1930-an terbitlah sebuah majalah, judulnya adalah Penyebar Semangat. Majalah itu berbahasa Jawa dan fokus pada urusan-urusan dan isu-isu politik. Tetapi majalah itu semakin lama semakin ditinggalkan oleh para penggemarnya, semakin kesini semakin habis, dan pada tahun 1980-an itu bisa dikatakan oplahnya jauh lebih kecil daripada seharusnya dan berpotensi untuk benar-benar bangkrut. Ya, alasannya tentu saja karena pada waktu itu tahun 1980-an politik sedang benar-benar dikerangkeng oleh Orde Baru, oleh Pak Harto, sehingga pemberitaan-pemberitaan yang menjadi sangat sulit dan sangat beresiko, dan masyarakat sudah dijejali oleh cerita-cerita bahwa politik kita sangat-sangat stabil begitu, dan ditambah pada waktu itu memang selera baca masyarakat Indonesia mulai menurun. Nah, untuk bisa menghilangkan potensi kebangkrutannya, akhirnya majalah itu punya sebuah rubrik misteri, ya, cerita hantu, dan itu segera saja langsung diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan tak lama setelah itu majalah itu pindah dari urusan-urusan politik berubah menjadi urusan-urusan klinik, mistik, hantu-hantuan, dan hal yang semacam itu. Baraya tahu apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari sana? Oke, kita bahas cerita yang lain. Di tahun 1990-an, perfilman di Indonesia benar-benar vakum, kosong, tidak ada film-film yang bisa ditampilkan secara bangga di layar lebar. Pada waktu itu disebut sebagai zamannya perfilman Indonesia mati suri. Dan dibangkitkan kembali itu kemunculan film Sherina, dan kemudian muncul Ada Apa Dengan Cinta yang Dian Sastro itu. Nah, itu adalah awal mula kebangkitan perfilman Indonesia. Dan setelah itu film Indonesia benar-benar bangkit, tapi hampir jatuh lagi karena cerita-cerita yang ditampilkan cenderung tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya dimulai tahun 2000 sekianan muncul cerita tentang hantu, tentang horor, dan itu benar-benar menarik minat masyarakat Indonesia. Dan akhirnya sampai sekarang perfilman Indonesia bisa bertahan, industri itu masih bisa besar, itu gara-gara film-film horor. Oke, Baraya juga sudah bisa mengambil pelajarannya. Kemudian kita lihat lagi, pada tahun 1974 lahirlah seseorang yang dia kemudian lahir dan besar menjadi orang yang biasa-biasa aja, kemudian kuliah jurusan ekonomi, lulus sebagai sarjana ekonomi dan biasa-biasa aja, dan hidupnya sulit sekali. Dia mau ngelamar kerja, ngasong-ngasong ijazah, betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Tetapi kemudian dengan pengetahuannya terkait dengan ekonomi, dia banting setir jadi dukun, dan dia banjiri majalah-majalah itu dengan iklan tentang dirinya yang sakti, mandraguna, dan seterusnya dan seterusnya. Tak lama setelah itu dia menjadi dukun yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat kaya. Pejabat ngantri di depan rumahnya, selebriti ngantri di depan rumahnya, PSK dan sebagainya juga ngantri di depan rumahnya. Dia punya omset yang sangat-sangat besar dari bisnisnya menjadi dukun. Oke, ada lagi satu lagi, ada Ustadz, dia tuh Habib. Nah, Habib itu ngomongnya juga sebenarnya tidak terlalu menarik perhatian, karakteristiknya bahkan akhlaknya banyak yang buruk dan lain-lain. Pokoknya dia benar-benar tidak meyakinkan untuk seorang agamawan. Tapi kemudian dia ganti, jadi ceritanya adalah leluhur saya memiliki kesaktian bisa terbang leluhur saya bisa meniup neraka jahanam sampai padam, dan seterusnya dengan cerita-cerita klinik seperti itu. Akhirnya dia diterima oleh masyarakat dan memiliki jamaah yang banyak plus fanatik. Nah, jadi dalam konteks ini Baraya, semua kisah-kisah itu saya ceritakan dengan akhir yang sama karena skema yang sama. Jadi di Indonesia kalau Baraya mau sukses, jangan lihat Timothy Ronald, abaikan Pak Remoncin, abaikan Pak Win, abaikan Pak Indrawan Nugroho. Mereka semua tidak akan memberikan skema yang baik untuk mencapai kesuksesan di Indonesia. Karena untuk mencapai kesuksesan di Indonesia tidak dibutuhkan cara-cara yang rasional. Cukup menjadi tidak rasional dan kita akan menjadi kaya raya. Seperti skema yang saya jelaskan tadi itu. Jadi kalau misalkan Baraya mau bisnis hantu-hantuan, bisnis dukun-dukunan, bisnis dan sebagainya, dengan effort yang sangat kecil, Baraya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Di bukunya Clifford Geertz yang terkenal di Indonesia sebagai buku Kiai, Santri, dan Abangan, itu ketika membahas tentang abangannya, Clifford Geertz menjelaskan tentang beberapa jenis hantu di Indonesia atau 5 kategori hantu di Indonesia. Jenis hantu yang pertama itu adalah memedi. Nah, hantu memedi itu adalah hantu yang biasanya mendiami satu tempat tertentu, bisa pohon besar, bisa batu besar, bisa rumah angker, bisa telaga dan sebagainya. Pokoknya
di tempat-tempat yang semacam itu, dan mereka relatif tidak berbahaya, cuman nakut-nakutin doang. Jadi mereka hanya menampilkan wajah yang serem, yang kayak gitu, terus kitanya kaget, udah kayak gitu. Jadi dia tidak berbahaya, kerjanya hanya ngeprank manusia saja. Itu memedi. Nah, yang lebih berbahaya daripada memedi itu adalah dedemit. Nah, dedemit itu karakteristiknya sama dengan memedi, tetapi dedemit itu lebih berbahaya karena dia memiliki kekuatan yang bisa berdampak atau berpengaruh terhadap manusia. Jadi dia bisa misalkan menyakiti manusia secara fisik, dia bisa mencekik manusia, dia bisa menggigit manusia dan sebagainya. Tetapi sama, dia juga ada di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang dianggap angker, batuan, pohon dan lain sebagainya. Itu karakteristik hantu yang kedua. Kemudian karakteristik hantu yang ketiga itu disebut sebagai lelembut. Lelembut itu justru lebih ringan lagi karena dia hampir-hampir tidak pernah menampakkan diri atau menampakkan diri dengan cara yang sekilas dan sangat lembut, tidak untuk nakut-nakutin orang. Jadi selewat di pinggir mata kita, apa tuh, ternyata tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi lelembut ini bisa menjadi sangat berbahaya karena dia berdampak langsung pada otak manusia. Jadi dia bisa membisiki manusia, ayo bunuh dia. Masuk mic nggak? Ayo bunuh dia. Nah, yang kayak gitu, ayo siksa dia, ayo smackdown dia. Nah, kayak gitu. Jadi ada bisikan-bisikan yang semacam itu, atau misalkan justru malah menutup telinga kita. Jadi kalau kita ada di rel kereta api, ada suara sirine itu kita abaikan gitu. Yang kayak gitu nggak kedengeran. Nah, itu lelembut. Kemudian ada juga danyang. Nah, danyang itu adalah makhluk-makhluk yang melindungi satu kawasan atau satu bangunan atau satu wilayah tertentu. Nah, ini orang-orang Jawa di masa lampau menganggap bahwa mereka ini adalah makhluk yang disucikan, atau setidaknya kalaupun tidak suci, dia tidak dianggap sebagai ancaman. Jadi kalau Baraya misalkan melihat ada orang yang melakukan ritual untuk tumbal dan lain sebagainya gitu ya, ada dinosaurus, T-Rex ditumbalin gitu untuk ditempatkan di satu tempat. Nah, itu biasanya minta izin pada hantu jenis danyang atau kategori danyang. Jadi mereka menguasai satu tempat tertentu tapi untuk melindungi tempat itu dari, atau misalkan bisa aja melindungi seseorang gitu. Jadi setiap baraya yang baik hati, setiap baraya yang memiliki leluhur begini dan begitu, itu biasanya dilindungi oleh danyang gitu. Kodam lah kalau misalkan dalam tradisi Arabnya. Nah, kemudian kategori yang berikutnya itu adalah makhluk halus atau hantu semacam tuyul dan teman-temannya. Jadi tuyul itu adalah makhluk yang tidak berbahaya tetapi sangat merugikan, berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Nah, begitu. Nah, tuyul ini dan teman-temannya itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia karena interaksi mereka yang intensif. Jadi ada perjanjian, ada transaksi, ada kontrak yang bisa dijalin antara makhluk itu dengan manusia. Tuyul itu ya secara spesial disebut aja tuyul, tetapi kalau misalkan dalam penelaahan saya ini juga menyangkut pada makhluk-makhluk yang semacamnya seperti babi ngepet, buta hejo, ngipri gitu ya, dan lain sebagainya yang bisa kita munjung ke dia dan kita mendapatkan kompensasi uang yang cukup setelah kita mengorbankan apa yang kita sayangi dan mereka inginkan. Oke, setelah Baraya melihat urutan itu, apa yang bisa Baraya temukan? Kalau saya melihatnya bahwa hantu-hantu di Indonesia itu mewakili atau merepresentasikan rasa takut masyarakat terhadap sesuatu. Misalkan kalau kita melihat yang tadi itu, banyak di antara jenis hantu-hantu itu adalah hantu yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu. Telaga, rumah kosong, kuburan, hutan belantara, batu besar, pohon besar, dan lain sebagainya. Artinya dalam hal ini, wujud dari hantu-hantu itu sesungguhnya adalah representasi dari rasa takut masyarakat terhadap alam, misalkan terhadap bencana, terhadap apa yang disembunyikan oleh alam dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sangat wajar sebab orang Indonesia secara khusus di sini adalah orang Jawa, hidup di tengah-tengah hutan belantara pada masa lampau ya, hidup di tengah belantara atau di dekat hutan belantara. Jadi mereka punya pemukiman-pemukiman kecil, kota-kota kecil, tetapi baik pemukiman maupun kota-kota kecil itu selalu saja dikelilingi oleh hutan belantara yang sangat lebat karena kita ada wilayah yang tropis. Nah, ini menyebabkan ada semacam pareidolia kolektif di antara masyarakat. Jadi ketika mereka menatap kegelapan hutan di tengah malam, mereka mulai berimajinasi bahwa ada sesuatu di sana, di balik sana, ada bayang-bayang yang tidak bisa kita pastikan itu sesungguhnya apa. Kemudian ketika ada suara-suara aneh yang sebenarnya adalah suara binatang, langsung diasosiasikan bahwa itu adalah suara hantu gitu. Kemudian ketika ada mata-mata yang menyala, ya bisa aja sebenarnya itu hanya mata kucing gitu ya, tetapi kemudian dipahami bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang mengerikan dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa saja seperti itu. Jadi ketakutan kita terhadap hantu biasanya dikaitkan dengan
dengan kontur geografis tertentu, dan Indonesia memang sangat memadai. Dan kalau misalkan pernyataan saya ini dianggap terburu-buru, ya tidak juga. Kalau misalkan Baraya ngecek misalkan hantu semacam kuntilanak atau pocong dan sebagainya, biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat angker, dengan misalkan pohon randu, kemudian pohon beringin, atau tempat rumpun bambu dan sebagainya, tempat-tempat yang ada ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Kita juga bisa melihat dalam Kidung Sudamala itu kan juga dijelaskan bahwa hantu-hantu itu biasa bergelantungan atau bertengger di pepohonan. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa masyarakat pada waktu itu, masa kuno Indonesia, di tengah gelap gulitanya pepohonan di malam hari, kemudian mereka memiliki sedikit sekali penerangan, dan pemukiman mereka itu terisolasi di tengah-tengah hutan yang seperti itu, maka sangat wajar ketika mereka menjadi takut dan merepresentasikan rasa takut itu dengan cerita-cerita tentang hantu. Ini juga misalkan menjelaskan tentang kenapa anak-anak setelah sholat maghrib pada masa lampau itu tidak boleh keluar rumah, nanti diculik sama wewe gombel apa dan sebagainya, ya karena memang rasa takut terhadap alam itu gitu. Tetapi di sisi lain, bukan hanya rasa takut terhadap alam, hantu-hantu itu juga bisa merepresentasikan rasa takut terhadap kematian. Coba kita pahami dengan alur analisis seperti berikut ini. Pada tahun 1960-70-an, ada banyak film-film horor dan film-film hantu di Indonesia. Tetapi film hantu di Indonesia pada umumnya hantunya itu perempuan, atau makhluk halusnya itu adalah perempuan. Misalkan terkait dengan Nyi Blorong, atau terkait dengan kuntilanak, sundel bolong, si manis jembatan Ancol, dan lain sebagainya. Kenapa harus perempuan? Ya karena sebenarnya ini adalah rasa takut masyarakat terhadap anak gadisnya. Jadi kalau kan pada waktu itu hukum belum bisa ditegakkan dengan baik, kemudian teknologi forensik juga tidak bisa diandalkan dan sebagainya, sehingga masyarakat itu sebenarnya takut terhadap anak perempuannya itu, takut digimana-gimanain kalau di malam hari atau jalan sendiri dan sebagainya. Maka muncullah cerita-cerita yang berkaitan dengan dendam kesumat dari para hantu perempuan itu, atau kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh para perempuan itu, kan begitu ya. Nah, tetapi di tahun 2000-an setelah reformasi secara khusus, film-film hantu di Indonesia itu bergeser dari hantu-hantu perempuan yang hidupnya di pedalaman, di kampung-kampung gitu ya, itu berpindah menjadi hantu-hantu yang hidup di perkotaan, tapi pada umumnya jadi pocong. Jadi dari sekitar 40-an film hantu pocong di Indonesia itu, hanya 2 yang dibuat sebelum tahun 2000-an. Sisanya setelah tahun 2000-an, itu kebanyakan film-film hantu itu boga lakonnya pocong. Nah, kenapa coba seperti itu? Jadi kalau misalkan kita ceritakan bahwa hantu-hantu di Indonesia adalah representasi rasa takut terhadap alam. Nah, maka setelah tahun 2000-an, tingkat kemiskinan di Indonesia atau tingkat orang menengah dan kaya di Indonesia itu relatif meningkat. Atau misalkan daya beli atau akses mereka terhadap teknologi itu meningkat. Sehingga orang-orang yang nonton ke bioskop lebih banyak, kemudian orang-orang yang tinggal di perkotaan menjadi lebih besar. Nah, orang yang tinggal di perkotaan itu tidak relevan kalau ditakut-takuti dengan horor yang berhubungan dengan tempat-tempat angker di tengah hutan. Karena mereka sudah tidak lagi melihat itu gitu. Jadi untuk apa horor kalau misalkan tidak dibayangkan, saya kan adanya di kota, di tengah pemukiman, terang di mana-mana, jadi kan nggak takut banget gitu. Nah, makanya hantu-hantu itu kemudian berpindah menjadi tempat-tempat angker yang tetap masih relevan di perkotaan, yaitu apa? Pocong. Kan kalau genderuwo itu di hutan, itu tidak relevan. Tapi kalau pocong itu bahkan di perkotaan besar tuh ada kuburannya, dan kuburan itu benar-benar sangat berkoneksi dengan sosok pocong itu, karena pocong itu kan sebenarnya adalah orang yang sudah mati kemudian dibungkus dan dikuburkan gitu. Nah, inilah yang menjelaskan bahwa hantu di Indonesia bertransformasi, bukan rasa takut lagi terhadap alam, tetapi rasa takut yang sudah dipindahkan ke perkotaan dengan memindahkan hantu dari pedesaan dan hutan ke perkotaan. Makanya yang sekarang menjadi sangat populer itu adalah pocong. Jadi dalam hal ini, rasa takut manusia sudah berpindah dari rasa takut terhadap sesuatu yang sangat misterius di alam menjadi sesuatu yang lebih universal, yaitu rasa takut terhadap kematian. Jadi kalau misalkan Baraya ngobrol sama orang-orang bule gitu ya, kemudian orang bule itu bisa saja ditakut-takuti dengan genderuwo, karena membayangkan betapa ada makhluk di tengah hutan keluar dengan taring yang sangat besar, mata yang menyala merah, dan bisa terbang, bisa menggigit orang dan sebagainya, tentu saja rasa takut. Tapi kalau orang bule disuguhi dengan pocong, maka
mereka nggak takut, mereka nggak menemukan relevansinya. Apa saya takut sama makhluk yang terikat dan hanya bisa lompat-lompat? Ya saya tonjok aja, saya tabuk aja, atau saya bawa granat untuk meledakkannya saja. Kan begitu. Jadi ini kaitannya memang sekarang sudah benar-benar terikat dengan perspektif dan fantasi manusia di perkotaan gitu. Jadi rasa takut terhadap kematian, atau misalkan ada juga kita bisa menemukan bahwa hantu-hantu di Indonesia itu juga adalah representasi dari kemiskinan. Makanya tadi kita bisa menemukan ada tuyul gitu ya, kemudian ada babi ngepet, kemudian ada apa, kan itu sebenarnya adalah rasa takut di satu sisi terhadap kemiskinan, tetapi di sisi lain ada nilai-nilai ajaran moral yang ditekankan agar kamu jangan sampai mendekati hal-hal yang semacam itu. Makanya di setiap cerita tentang hantu-hantu yang bisa dikontrak untuk mendapatkan kekayaan, itu selalu ada cerita tumbal. Nah ini penting Baraya. Jadi kalau orang-orang di Indonesia di masa lampau, tumbal itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan kekayaan, hanya dikaitkan dengan misalkan kesuburan tanah, dikaitkan dengan bencana alam dan sebagainya. Tapi dikaitkan dengan kemakmuran, itu masyarakat Indonesia itu sangat malu dan sangat tabu gitu. Karena sejak zaman dulu orang Indonesia berpikir soal duit itu agak negatif. Disebutnya mata duitan atau apa, itu tuh benar-benar hinaan yang besar gitu. Nah, tetapi di sisi lain masyarakat Indonesia pada masa itu memang sangat-sangat miskin, sangat-sangat tidak makmur, dan karena itu di satu sisi mereka nakut-nakutin dengan setan-setan yang berhubungan dengan kemiskinan, tetapi di sisi lain bahwa kalau kamu mau kaya lewat jalur itu, maka kamu harus menumbalkan orang yang paling kalian sayangi, paling kamu sayangi. Nah kan gitu kan. Jadi ada anak yang sudah kita sayangi harus ditumbalkan untuk mendapatkan harta kekayaan, begitu kan. Dan hal yang semacam itu. Jadi ini sebenarnya adalah representasi dari rasa takut itu. Dan sudah saya jelaskan di episode yang lampau sekali itu, bahwa hantu juga sebenarnya bertransformasi. Dulu sebelum tahun 1900-an, hantu yang mencuri uang itu namanya adalah setan gundul. Nah, tetapi kemudian tahun 1930-an itu berubah menjadi tuyul. Karena apa? Karena tuyul itu sebenarnya adalah impor dari Korea. Di Korea itu ada hantu anak kecil botak, namanya doyeol. Nah, doyeol itu kemudian dibawa oleh Jepang, hantu cerita itu dibawa oleh Jepang ke Indonesia untuk memata-matai masyarakat Indonesia, karena Jepang pada waktu itu sudah mengincar Indonesia untuk menjadi jajahannya. Jadi siap-siap untuk memata-matai Belanda untuk menyerang Indonesia gitu. Itu sejak tahun 1927-an. Nah, cerita-cerita dari Korea soal doyeol itu kemudian dibawa sama Jepang menjadi toyeol dan akhirnya menjadi tuyul. Nah, kemudian tuyul sebagai makhluk botak anak kecil itu dikaitkan dengan setan gundul, setan berkepala botak tapi kepalanya doang yang hanya ngambil uang, disatukan jadilah tuyul, si pencuri uang itu gitu. Tapi yang jelas bagaimanapun itu tetap adalah perwujudan dari rasa takut manusia terhadap ketidakmakmuran, tetapi di sisi lain juga ada pesan-pesan moral yang didorong agar kita jangan sampai berhubungan atau bersekutu dengan setan terkait dengan hal-hal itu gitu. Ya karena pada waktu itu ulama atau kiai gitu ya, kalangan santri itu juga mendorong masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang semacam itu begitu. Ada juga misalkan hantu-hantu di Indonesia itu yang dikaitkan dengan penyakit tertentu atau rasa takut tertentu gitu. Nah, ini banyak sekali. Makanya kemudian muncul istilah yang disebut sebagai santet atau apa. Kan nama santet itu sebenarnya adalah nama salah satu makhluk halus di masa lampau, tapi kemudian sekarang itu dipakai sebagai bukan nama makhluk tetapi sebagai ritual untuk mengirimkan jarak jauh kerusakan gitu kan. Nah, tapi balik lagi ini juga sebenarnya adalah representasi dari rasa takut manusia terhadap penyakit-penyakit yang sangat misterius. Oke, Baraya, itu saja ya. Semoga kita tidak jadi hantu. Dan semoga juga kita tidak mau mengaku sebagai Tuhan, tapi itulah dalam tanda kutip ya, kajian atau studi antropologi terkait dengan penyebab dari kemunculan hantu-hantu di Indonesia. Nah, saya dilahirkan dan dibesarkan di keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan. Sedemikian pas-pasan sampai keluarga saya tuh hanya bisa menyewa rumah kontrakan yang sangat kecil, yang angker, dan banyak pohonnya. Dan pada waktu itu orang tua saya juga harus sibuk bekerja, baik ayah maupun ibu harus berangkat pagi-pagi pulang sore atau berangkat sore pulang malam. Saya seringkali dititipkan kepada bibi saya atau kepada nenek saya ketika saya masih bayi. Salah satu cerita yang angker yang sering diceritakan kepada saya itu adalah bahwa satu waktu bibi saya yang sedang menjaga saya itu menidurkan saya dan kemudian ikut tertidur di ruang tamu.
Jam 11 malam, bibi saya tuh dibangunkan oleh seorang yang mengetuk-ketuk pintu dari luar. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah ibu saya yang baru pulang dari kerja. Ya memang ibu saya kalau shiftnya shift malam, jam 11 baru pulang kerja. Diajak masuk, tetapi uniknya adalah ibu saya yang dimaksud itu tidak merespon kata-kata dari bibi saya, dan dia juga tidak menyapa. Dia hanya ngeloyor begitu saja dan kemudian masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dia nampaknya mandi malam-malam jam 11 karena terdengar suara percikan airnya gitu. Nah, tapi bukan hanya mandi, yang dia lakukan itu juga bernyanyi dengan suara yang lantang dan gak enak banget gitu. Akulah Jayon, lala, ya semacam itulah. Bercanda ya pada bagian itunya. Nah, bibi saya tuh heran gitu, dan suaranya tuh semakin lama tuh semakin disengajakan seperti mau mengganggu, mau keras gitu, sampai saya yang lagi tertidur pada waktu itu tuh bangun karena suara yang berisik itu. Nah, jadi bibi saya tuh sibuk untuk mendiamkan saya yang sedang menangis dan sibuk untuk memperingatkan agar ibu saya tuh jangan menyanyi dengan cara seperti itu gitu. Kan nggak enak juga. Nah, tapi tiba-tiba suara dari ibu saya di kamar mandi itu terhenti. Dan suara percikan air juga di situ terhenti. Tak lama setelah itu, kurang dari 1 menit, barulah ibu saya datang, ketok-ketok pintu, dan kemudian masuk. Ibu saya menyapa kondisi saya, menyapa bibi saya, dan seterusnya. Disinilah yang membuat bibi saya itu benar-benar ketakutan luar biasa. Siapa sebenarnya yang asli di sini? Bibi saya langsung masuk ke kamar mandi, ternyata tidak dikunci, tetapi di situ memang ada bekas genangan dan percikan air di kamar mandi yang menunjukkan bahwa memang ada orang mandi di situ sebelumnya. Tapi siapa itu? Yang jelas dia sekarang sudah hilang entah kemana. Kamar mandi hanya satu jalan masuk dan tidak ada jalan keluar di area manapun juga. Nah, ini adalah salah satu kisah mistik yang paling sering saya dengar dari bibi saya terkait dengan masa kecil saya. Cuman kalau saya mau menceritakan kepada Baraya, ini bukan hanya kisah pribadi saya. Ini adalah kisah kolektif yang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan kisah-kisah seputar makhluk-makhluk kembaran dari dimensi lain atau dari alam lain, itu juga seringkali menjadi bagian yang integral dalam beberapa sistem teologi agama-agama besar di seluruh dunia. Pada tahun 1845, ada seorang ibu guru namanya Emily Seike dari Latvia. Dia sedang mengajar di depan kelas. Dia sedang menulis di papan tulisnya. Sampai satu waktu, salah seorang siswanya, kalau ini dianggap sebagai salah lihat, saksinya terlalu banyak. Kalau ini dianggap sebagai ilusi optik, mereka melihat dari berbagai perspektif. Dari si ibu guru yang memang ada di depan, dari anak-anak yang ada sejajar, sampai anak-anak yang miring dalam situasi melihatnya, semuanya melihat itu. Kisah ini bikin anak-anak serentak kaget dan kemudian berhamburan keluar kelas. Mereka melapor kepada kepala sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Dan tak lama setelah itu, Amelie Sige dipecat gara-gara dianggap memiliki atau mempraktekkan ilmu sihir tertentu yang menakut-nakuti anak. Inilah yang saya maksud bahwa sosok kembaran alam gaib kita itu, entah bagaimana istilahnya, itu bukan hanya pengalaman bibi saya, tapi juga pengalaman banyak orang. Bahkan kalau Baraya misalkan cek, kenapa orang-orang Mesir kuno itu bikin mumi? Itu sama dengan yang biasa makhluk manusia lakukan. Gitu. Makanya mereka itu menyebutnya dengan istilah Ka. K. Nah, istilah K itu, jadi ceritanya mereka itu menggambarkan bahwa ketika manusia lahir, ada di alam lain yang juga lahir. Dan mereka memiliki karakteristik yang sama, ciri-ciri fisik yang sama, perilaku yang sama, bahasa yang sama, kebiasaan yang sama, dan sebagainya. Nah, makanya ketika seseorang itu benar-benar meninggal, dan kemudian dia entah itu pergi ke sorga atau ke Osiris dan sebagainya, roh K yang dimaksud itu, dia tidak ikut pergi, tetapi dia tinggal di bumi. Dan dia tuh, roh K itu membutuhkan tubuh orang yang sudah meninggal untuk menjadi tempat tinggalnya. Dan karena orang-orang Mesir kuno juga membutuhkan komunikasi dengan dunia astral sana, maka dibuatlah mumi. Dibuatlah jenazah orang itu tidak
membusuk. Agar apa? Agar K bisa masuk ke situ dan kemudian kadang-kadang bisa dipanggil dalam ritual-ritual tertentu untuk memberikan penjelasan tentang kehidupan sewaktu masih hidupnya. Begitu. Nah, jadi balik lagi, cerita tentang manusia kembaran itu bahkan sampai membuat mitologi besar yang akhirnya mewujud dalam mumi itu. Begitu. Atau bahasa dalam tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa juga kan ada kisah-kisah yang semacam itu. Orang Jawa tuh menyebutnya apa ya? Sedulur sepapat gitu. Terus ada orang Jerman menyebutnya double ganger, kemudian orang Islam menyebutnya jin korin, orang Mesir yang tadi menyebutnya itu K, di Skandinavia juga disebut Vardoger gitu, dan lain sebagainya. Artinya di seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia kisah seperti ini tuh ada. Kalau Baraya jalan-jalan pelesiran ke satu tempat, kemudian Baraya ceritakan hal yang serupa dengan ini, maka mereka juga biasanya punya versinya sendiri. Tapi intinya adalah ada makhluk kembaran yang serupa dengan kita dan kadang-kadang kelihatan baik oleh diri secara pribadi maupun oleh orang lain. Kisah yang paling atau yang cukup terkenal juga diceritakan oleh Johann Wolfgang van Goethe. Dia adalah seorang sastrawan dan termasuk juga salah seorang anggota Illuminati yang paling terkenal. Nah, dia tuh satu waktu, ini cerita dalam bukunya, di autobiografinya itu ada di bagian-bagian paling akhir. Dia menceritakan gini, satu waktu saya tuh kangen sama Frederica, pacarnya dia waktu masih muda. Jadi dia mau berkunjung ke rumahnya. Nah, tapi di tengah jalan dia tuh pas lagi ini berpapasan dengan orang dari jarak jauh yang semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, dan orang itu tuh ternyata adalah dirinya sendiri. Jadi orang itu tuh lagi naik kuda dengan gagahnya, dengan mengenakan pakaian yang belum sempat dilihatnya, tapi pakaiannya tuh mewah gitu, kayak pakaian bangsawan, abu-abu, kemudian ada lurik-lurik emasnya ya, yang semacam itulah. Nah, Van Gogh itu kaget. Nah, kok ini kayak saya? Dan memang ternyata saya gitu, tapi bajunya apanya tuh bukan kayak saya gitu. Tapi ya pas mau ditanya, sosok itu tuh hilang. Lengkap dengan kuda-kudanya juga hilang. Ya sudah, diabaikan saja, kemudian bertemu dengan si pacarnya itu. Sekitar 8 tahun kemudian, entah bagaimana ceritanya, Von Goethe itu juga datang ke sana, mengendarai kuda, dan kemudian memakai baju abu-abu yang megah. Dia jalan, naik kuda, ketebak, sampai beberapa waktu dia mulai sadar, dulu di lokasi ini saya menemukan diri saya sendiri. Dan kemudian pas dia lihat bajunya, lah, ini baju yang saya lihat dulu. Jadi kembaran saya sebenarnya bukan kembaran saya, tapi adalah saya dari masa depan yang dilihat oleh saya di masa lalu saya gitu. Ya, tapi itu kisah yang tidak ada saksi matanya gitu. Jadi ya anggaplah itu tuh tidak benar gitu ya, walaupun yang menceritakannya adalah tokoh yang cukup otoritatif gitu. Tapi anggaplah itu tuh cerita yang bohong. Tapi ada lagi cerita yang lain yang ini juga ada saksi matanya, yaitu apa? Kisah dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang juga anggota Illuminati. Jadi Abraham Lincoln itu pada tahun 1860 beres dia memenangkan pemilu, dia tuh ngaca bareng sama istrinya. Jadi di kamarnya itu ada dirinya dan ada istrinya. Dia tuh ngaca, mau siap-siap gitu, pidato. Dia tuh melihat di cermin ada pantulan dirinya, tapi di situ tuh ada sosok yang lainnya yang juga adalah dirinya. Dia heran lah, ini siapa? Istrinya juga menyadari itu, tetapi akhirnya keduanya itu menemukan ada sedikit perbedaan, bahwa ada Abraham Lincoln yang sesungguhnya, ada Abraham Lincoln dalam cermin, dan ada satu lagi itu yang lebih pucat. Dan ini bukan pantulan cermin ya, karena tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan gerakan Lincoln yang asli. Nah, sosok itu tuh agak pucat dan kelihatan kelelahan banget. Tak lama setelah itu dia menghilang. Entah bagaimana ceritanya, tapi sang istri itu langsung berfirasat bahwa ini tuh sebenarnya adalah pertanda bahwa kamu akan menang 2 periode, tapi tidak akan sampai purna tugas karena kamu meninggal di tengah periode pemerintahan. Ya, itu mah cuman dugaan aja, tapi entah bagaimana ceritanya, kisah tuh menjadi fakta karena Abraham Lincoln memang benar-benar meninggal di periode kedua masa pemerintahannya, ditembak gitu ya. Nah, kalau kita mendengar dua kisah ini, apakah kembaran gaib yang dimaksud itu sebenarnya bukan jin, bukan makhluk gaib, tapi ada dimensi waktu yang entah bagaimana ceritanya error, kemudian
dua dunia yang terpisah karena sesuatu itu saling bersinggungan, dan akhirnya orang dari sini melihat dari masa lalunya atau melihat masa depannya, dan mereka bisa saling menyadarinya. Apakah seperti itu? Tidak diketahui dengan pasti, cuman ya ada orang yang mungkin berhipotesis dengan cara yang seperti ini. Balik lagi, saya ingin sampaikan bahwa kisah-kisah semacam ini tuh bukan kisah yang hanya disampaikan, diwartakan hanya 1-2 orang saja, tapi begitu banyaknya. Dan kalau Baraya misal main ke tanah Jawa, orang Jawa gitu ya, itu juga kisah-kisah semacam ini tuh banyak. Misalkan kisah tentang Kiai Ahmad Siroj. Beliau itu kan ya pada tahun 1930-an beliau itu mau berangkat haji. Tapi ada sesuatu hal yang membuat dirinya itu gagal untuk berangkat haji gitu. Jadi akhirnya tinggal aja di tanah Jawa gitu ya. Yang luar biasanya adalah ketika perjalanan mulai di kapal, teman-teman satu kloternya itu melihat Pak Kiai Ahmad Siroj itu ada di kapal. Dan kadang-kadang juga ngobrol sesama mereka gitu. Dan jadi ya dianggapnya oh ikut aja berarti gitu ya. Cuman jarang ditemui. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Cuman kalau lagi ada ya bertegur sapa biasa aja. Kemudian sampai di Mekah juga ketahuan gitu ya. Tawafnya bareng-bareng, apanya bareng-bareng, ya semuanya juga bareng-bareng. Ketika pulang di tengah jalan juga ada lagi diajak ngobrol lagi gitu. Cuman pas sampai di tanah Jawa, saya kan nggak jadi berangkat haji karena ada ini itu. Nah ini saksinya semua nih teman-teman pesantren saya ada di sini. Tapi orang yang berangkat haji juga mengklaim bahwa mereka melihat Kiai Ahmad Siroj itu juga ada di sana gitu. Nah jadi ada 2 orang ini. Cuman kalau di tanah Jawa ini dikaitkannya dengan karomah gitu ya. Diceritakan ada malaikat yang mencoba menggantikan Kiai Ahmad Siroj untuk beribadah haji gitu dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas pada tahun 1860-an ada seorang ilmuwan, Friedrich Mayer, yang menulis buku judulnya itu adalah Pantas of Living. Yang di dalam bukunya itu dia mengkoleksi sekitar 700 kisah kembaran gaib ini yang menurut dia secara pribadi itu sudah diverifikasi. Jadi kisahnya itu sampai 700, itu di tahun 1880-an. Semakin kesini kisah-kisahnya menjadi semakin banyak sebenarnya, cuman orang-orang di dunia sekarang itu kan mulai skeptis gitu ya. Jadi banyak yang mencatatnya, tapi banyak juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang bohong sehingga tidak tercatat. Tapi apapun itu sudah terjadi gitu. Dan tokoh-tokoh besar seperti yang saya jelaskan tadi itu juga pernah mengalaminya. Jadi ini bukan hanya cerita fakir miskin gitu ya, tapi orang-orang yang punya otoritas itu juga punya cerita yang semacam ini. Bahkan Catherine the Great itu pernah ia pernah menemukan ada dirinya sedang duduk di singgasananya sampai dia menyuruh pelayan-pelayannya tuh untuk nembakin dia gitu. Jadi saksinya juga bukan hanya 1-2 orang tapi banyak dan ditembakin pula gitu. Jadi Baraya mau percaya atau tidak ya silahkan saja, itu hak Baraya, tapi silahkan pertimbangkan karena sekali lagi kisah ini tuh adalah kisah yang secara internasional diakui oleh berbagai kebudayaan. Di zaman Orde Baru itu ada sesuatu yang sangat unik, yaitu bahwa film-film horor atau thriller atau film-film yang menakutkan semacam itu boleh ditayangkan di bioskop, di radio, di televisi, dimanapun selama endingnya itu bahwa dia harus dikalahkan, si penjahatnya atau hantunya itu harus dikalahkan oleh Pak Ustadz atau oleh agamawan. Sehingga saya yakin Baraya-Baraya yang hidupnya sezaman atau sebelum saya hidup, saya usianya sekarang 38 tahun. Nah, sebelum itu, di mana Baraya bisa menikmati kehidupan di zaman Orde Baru, Baraya pasti akan menemukan sebuah fenomena bahwa hantu-hantu itu pasti akan dikalahkan oleh Pak Ustadz. Begitu kan ceritanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tentu saja karena pemerintah Orde Baru itu fokus pada 2 hal. Yang pertama itu adalah stabilitas keamanan, dan yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi. Begitu. Nah, terkait dengan stabilitas keamanan, segala sesuatu yang bisa menyinggung kerusuhan atau kekisruhan atau kepanikan di masyarakat, maka itu harus dihentikan atau dihilangkan sama sekali. Begitu. Nah, berhubung bahwa hantu, horor atau hal yang semacam itu pasti akan menciptakan atau memberi potensi rasa takut dan
dan tidak nyaman buat masyarakat, maka endingnya itu harus dikalahkan. Ceritanya begitu. Dan siapa yang mengalahkannya? Karena pada waktu itu tentu saja masyarakat Indonesia sudah berbaur dan menyatu dengan agamawan, maka agamawanlah yang diposisikan sebagai orang baik yang bisa mengalahkan hantu atau penjahat itu, atau orang dengan kekuatan spiritual dan supranatural tertentu. Kan begitu ceritanya. Jangan disangka Baraya bahwa itu bahkan ada undang-undangnya tahun 1980, sekitar tahun 1980 Kementerian Penerangan memang mengeluarkan peraturan-peraturan, kemudian ada juga undang-undang yang menyebutkan hal yang semacam itu. Luar biasa kan? Nah, ketika zaman Orde Baru berakhir, lengser dengan cara yang menyakitkan, aturan semacam itu pun dihapuskan dan tidak lagi memiliki legalitas formal. Tetapi masyarakat sudah kadung percaya dengan hal seperti itu dan sudah terbiasa dengan skema dan pola itu. Maka di zaman peralihan dari zaman Orde Baru ke Orde Reformasi, itu sinetron-sinetron atau film-film di Indonesia yang berhubungan dengan hantu-hantuan atau horor-hororan itu tetap memiliki pakem yang sama, bahwa hantu itu atau kekuatan spiritual itu atau supernatural itu harus dibungkus, harus dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang religius. Maka kita misalkan bisa melihat film sinetron Jin dan Jun yang kayak gitu, atau kemudian kelanjutannya Tuyul dan Mbak Yul dan seterusnya yang begitu. Itu ceritanya sama, yaitu bahwa hantu atau jin atau supranatural itu bisa dikalahkan oleh kekuatan yang lebih religius. Bahkan di film Jin dan Jun, si jinnya itulah yang sangat religius. Bahkan namanya pun Mustafa, pakai baju Timur Tengah. Kemudian sedikit banyak mengambil cerita dari 1001 Malam, cerita tentang Aladin dan lampu ajaib. Walaupun pada masa-masa belakangan jadi mirip ke Doraemon, di mana Jun meminta sesuatu kalau misalkan ada masalah, sedangkan Jin langsung mengabulkan permintaan betapapun sulitnya itu. Tentu saja dengan kekuatan supranatural begitu ya. Nah, cerita ini, cerita di peralihan zaman dari Orde Lama dari Orde Baru ke Orde Reformasi, itu akhirnya memunculkan dua jalur baru di tanah air dalam ranah hiburan kita, yaitu sinetron-sinetron atau film-film yang menceritakan bahwa cerita-cerita hantu itu tetap masih eksis, tetapi kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur keagamaan. Dan jalur yang kedua itu adalah munculnya sinetron-sinetron di mana ada orang baik tapi sangat lemah, mudah dibully, dikalahkan di mana-mana, tukang rujak lewat, tetapi kemudian dia memiliki tokoh spiritual yang membantu dia, gitu. Jadi misalkan film Bidadari gitu. Jadi ada Marsyanda kecil yang dibully, dijelek-jelekin, hidup dalam penderitaan, bla 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 bla. Lalu ada perinya yang memberikan dia pertolongan kapanpun dia membutuhkannya, kan begitu ya. Nah, sinetron seperti Bidadari dan sebagainya, di mana orang baik itu dibully terus-terusan, itu akan berlanjut ke cerita yang lain, ke jalur yang lain. Tapi kita fokus ke yang hantu-hantuan itu. Nah, ketika hantu-hantu di Indonesia itu semakin religius atau semakin dekat dengan unsur-unsur religius, karena memang ya tadi itu gara-gara peraturan di zaman Orde Baru, itu ternyata memunculkan resistensi di masyarakat, yaitu bahwa masyarakat di tahun 2000-an itu munculnya gerakan revivalis Islam atau ortodoksi Islam lah lebih tepatnya ya. Jadi ada kelompok-kelompok Islam yang mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kami membawa Islam yang lebih murni daripada Islam yang sudah ada di Indonesia. Karena Islam yang sudah berbaur di Indonesia itu adalah TBC gitu ya. Tahayul, bid'ah, khurafat gitu ya. Jadi itu harus dimurnikan dan sebagainya. Dan karena itu maka film-film Jin dan Jun, film-film yang menghubungkan religiusitas dengan hantu-hantuan itu tidak boleh ada. Mereka protes, harus dipisahkan begitu. Nah, karena itulah maka cerita hantu itu sekarang tidak lagi religius, karena nanti dibully, nanti didemo sama yang itu, yang pendemo itu. Nah, biar tidak didemo, maka acara-acara hantu itu tetap memunculkan tokoh ahli supranatural, tapi dia bukan Pak Ustadz, tapi dukun. Nah, maka disinilah bergeraknya dan naiknya semangat perdukunan di Indonesia. Jadi kalau misalkan Baraya ingat reality show yang ada uji nyalinya, kayak uka-uka gitu ya, kayak pemburu hantu, atau kayak misalkan dunia lain dan terus masuk dunia lain dan masih dunia lain dan sebagainya, maka di situ keberadaan ustadznya, keberadaan agamawannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali, digantikan oleh tokoh supranatural atau tokoh spiritual atau orang indigo atau yang semacam itu. Karena ustadz-ustadznya jadi hilang karena takut didemo kayak tadi itu.
Begitu kan? Maka sejak tahun 2002 itu fenomena perhantuan di Indonesia melejit pesat dengan banyaknya ya reality show yang semacam itu, tetapi tanpa ada ustadz, begitu. Ya walaupun ada ustadz, tapi dominannya itu bukan ustadznya, tetapi kekuatan supranaturalnya itu, gitu kan. Bahkan ada ustadz yang masukin ke dalam botol, Allahu Akbar. Oh iya, yang kayak gitu kan Baraya mungkin ingat kalau seumuran dengan saya, yaitu yang tim pemburu hantu itu, yang kemudian salah satu ustadznya ya masuk penjara gara-gara kasus penipuan, atau bener gitu ya? Ya kurang lebih gitulah, saya juga lupa lagi update-nya. Tapi intinya seperti itu. Itulah fenomena perhantu-hantuan di Indonesia, kapitalisasi hantu di Indonesia. Cuman kalau misalkan Baraya menyimak cerita-cerita seperti itu, acara-acara seperti itu, kan Baraya pasti membayangkan ada uji nyali, orang duduk sendirian selama berjam-jam di tempat yang paling angker, yang pasti mistik, yang banyak penampakannya. Kok berani, kalau berani nanti dikasih hadiah segitu. Itu menarik perhatian masyarakat. Bahkan di situ tuh ada suara lewat, iya, ada penampakan-penampakan, ada apa. Itu sebenarnya membuat masyarakat itu luar biasa tertarik. Bahkan rating televisi pada waktu itu naik. Acara-acara semacam itu tuh hanya bisa diimbangi oleh acara langsung sepak bola di Indonesia pada waktu itu. Dari tahun 2002 sampai 2012 itu mereka lagi tinggi-tingginya. Bahkan setiap acara televisi, setiap stasiun televisi memiliki acara khusus untuk hantu-hantuan yang semacam itu, gitu. Luar biasa kan? Nah, tetapi ya hal yang harus Baraya sadari tentu saja adalah bahwa itu reality show. Jadi tentu saja acara seperti itu tidak benar-benar berhantu, gitu. Jadi misalkan kalau ada tim kreatif dari satu televisi melakukan survei, oh tempat ini yang mistik, yang angker dan sebagainya, itu kan pasti minta izin RT RW, pasti minta izin kepala desa, pasti minta izin ke masyarakat. Nah, masyarakat yang tahu itu langsung mengerubuti acara itu. Jadi acara itu tuh gak bener-bener sepi. Bahkan seandainya nih ya, seandainya sepi sekalipun, kameramen, ada dukunnya, ada tim pembawa logistik, pembawa air, dan segala rupa, itu jumlahnya bisa sampai 60 orang ada dalam satu lokasi. Jadi itu nggak angker-angker banget. Jadi kalau misalkan Baraya ikutan dalam acara yang semacam itu, Baraya nggak akan terlalu horor, terlalu takut gitu, karena walaupun katanya ditinggal sendirian di situ, tapi ada 60 orang yang mengelilinginya gitu. Jadi aman-aman aja. Dan yang lebih parah lagi adalah yang tadi saya jelaskan itu. Jadi ketika misalkan kru datang ke satu daerah kemudian minta izin, itu membuat warga akan menyaksikan secara langsung acara itu. Seringkali satu kampung ikutan nonton acara langsung, yang uka-uka, yang uji nyali, yang semacam itu. Bahkan tukang cilok, tukang batagor itu ikutan datang di situ berjejer. Jadilah itu seperti pasar malam gitu. Jadi kalau di depan kamera gelap, cuman sendiri 1-2 orang sekian-sekian gitu lah ya. Dengan pembawa acara yang kepalanya botak tapi bagian yang lainnya gimbal gitu. Itu memang disetting seperti itu, tapi aslinya banyak kan di situ tuh yang nongkrong, yang ikutan dagang cilok apa segala rupa, itu banyak seperti itu Baraya. Ya, tapi itu namanya juga reality show gitu. Bisa dikatakan bohong atau enggak, ya itu mah urusan Baraya, tapi sampai sejauh itu sih dramatisasinya memang kuat gitu. Tapi ya setidaknya seperti yang saya bilang tadi, ini reality show dan menghibur masyarakat. Istilah-istilah uji nyali, ada penampakan. Kan istilah penampakan itu kan populernya di tahun-tahun itu gitu. Kemudian lambaikan tangan ke kamera gitu, sampai sekarang pun masih ada orang yang bikin jokes garing kayak gitu. Ya, masih ada. Nah, tapi kemudian tahun 2015 itu mulai surut, dan kemudian ya sekarang kita tidak lagi menyaksikan acara-acara semacam itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya itu adalah karena ada 2 hal. Yang pertama itu adalah sekarang film-film di Indonesia sudah bangkit. Jadi di tahun 2002-an, 2003-an itu film Indonesia tuh mati suri gitu. Kita tidak memproduksi film-film yang kreatif, yang bagus gitu. Mungkin salah satu momen kemunculan kembali film-film di Indonesia itu munculnya AADC. Ada apa dengan cinta, dan kemudian lanjut AADC 2 gitu. Ya, yang kayak gitu. Tapi sebelum tahun itu sepi banget. Nah, karena sepi, tidak ada produser film, tidak ada apa yang bangkit, akhirnya film-film atau acara-acara horor seperti itu pindahnya ke reality show gitu. Nah, ketika film di Indonesia sudah mulai bangkit lagi, nah reality show ini yang sepi. Karena film-film hantu itu kemudian pindah ke layar lebar, pindah ke bioskop gitu. Ya kan? Nah, ketika sudah pindah ke bioskop pun sebenarnya di situ ada masalah, yaitu
Ya, sekitaran tahun 2015-an itu, film-film horor di Indonesia itu bukan film horor. Kita semua tahu itu ya. Itu bukan film horor tapi film cabul gitu. Jadi, filmnya horor, latarnya horor, apanya horor. Tapi kalau disimak ceritanya sama, apa-apanya sama. Bahkan saya hafal ceritanya. Jadi ceritanya pasti ada sekelompok orang yang melakukan kesalahan terhadap dunia gaib, mau bikin ritual apa, atau masuk ke tempat satu tertentu, kemudian melanggar pantangan dan sebagainya, lalu ketemu hantu, lalu satu demi satu mati. Setelah itu ada orang yang bisa bertahan hidup, dan bertahan hidupnya berusaha untuk memecahkan cara untuk mengalahkan si setan itu, dan akhirnya yang selamat itu ya cuman sedikitan itu. Udah selesai, plotnya template banget, ceritanya template banget. Tapi yang membedakannya itu apa? Artis-artis mesum di situnya itu beda-beda. Ya udah itu saja gitu. Ya, Baraya tentu saja masih mengingat film-film yang low quality kayak gitu. Tapi setidaknya itu adalah babak lain dari kapitalisasi hantu di Indonesia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang mulai berpikir, ini kenapa sih acara-acara setan di Indonesia jadi gak seru gini gitu. Kalau misalkan jadi itu akhirnya menjadi nggak laku karena apa? Kalau misalkan kita mau nonton horor, dapatnya yang kayak gitu, kita malu ngajak keluarga, malu ngajak tetangga, ngajak temen gitu kan, pasti malu kan nonton yang kayak gitu. Terus kalau misalkan mau box skip sekalian gitu, ya kan pada waktu itu booming, internet udah booming gitu. Jadi ya ngapain nonton yang kayak gitu, yang setengah-setengah gitu, yang nanggung gitu. Mendingan di sini udah ada gitu. Dan akhirnya film-film horor di Indonesia menjadi tidak laku lagi gitu kan. Dan pindah tiba-tiba masuk ke dalam jajaran film horor yang berkualitas. Nah, ya sejak kapan film horor di Indonesia berkualitas itu muncul ya? Mungkin ya beberapa tahun kemarin lah. Tapi yang jelas itu kemudian menggebrak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa ternyata kita masih belum melangkah terlalu jauh. Kita masih senang hantu-hantuan. Kalau misalkan kita search atau lihat data yang dikeluarkan misalkan di Amerika Serikat tentang film-film yang paling sukses di box office, film hantu itu kadarnya sedikit sekali penontonnya. Yang horor itu salah satu yang paling sedikit. Tapi di Indonesia yang paling tinggi. Baraya cek misalkan 10 film Indonesia paling laris sepanjang masa. Itu banyak yang genre horornya itu banyak di situ. Atau misalkan setiap 5 tahun Baraya cek film horor di Indonesia yang paling laku itu pasti film yang Indonesia yang paling laku itu pasti ada horornya. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa kita masih belum bisa dipisahkan dari mistisme, dari klinik, dari hal-hal yang semacam itu. Kita ternyata tidak terlalu suka sama film action, mungkin karena penggarapannya susah gitu ya. Atau film fiksi ilmiah dan sebagainya kita nggak bisa, tapi kita fokus malah ke hantu-hantuan yang seperti itu. Dan sekarang bagaimana? Ya, cerita tentang hantu-hantuan itu sekarang tidak lagi seperti dulu. Sekarang sudah benar-benar bertransformasi. Mungkin gara-gara revivalis Islam yang tadi itu, atau dalam tanda kutip ortodoksi Islam yang tadi itu sudah sangat kuat di Indonesia, sehingga orang-orang menjadi takut dengan kemusyrikan gitu. Itu. Kemudian ada alasan yang lain adalah bahwa kita selama ini terlalu diporsir untuk takut pada hantu. Hantu itu benar-benar dieksploitasi, hantu itu dikomersialisasi, hantu itu jadi bahan kapitalisasi gitu. Sehingga bahkan kita sebagai penikmat hantu itu jadi bosan gitu. Makanya sekarang kalau misalkan ada channel-channel hantu sekarang itu benar-benar gak ada harga dirinya gitu. Channel-channel yang menampilkan hantu dalam format cerita bahwa itu benar-benar hantu, itu make up-nya jelek, actingnya jelek, apa-apanya jelek gitu. Dan yang lebih parah, banyak sekarang channel-channel YouTube atau TikTok yang menjadikan hantu hanya untuk dibully gitu. Ada hantu digeplak pakai batako, pakai bata ringan gitu ya, pakai hebel. Kemudian ada hantu dilemparin sendal, pocong, apa segala rupa. Sekarang benar-benar hantu itu di Indonesia sudah kehilangan harga diri. Karena apa? Ya itu, karena kapitalisasi yang berlebihan terhadap hantu itu. Makanya kalau misalkan Baraya seorang kapitalis, please, kapitalisme itu harus apa ya? Harus dikompromikan. Jangan sampai dia menang sesaat tapi kemudian dia hancur. Kayak sekarang hantu-hantu di Indonesia kan pada akhirnya juga mencapai titik jenuh di mana kita tidak lagi suka pada hantu-hantu itu gitu. Atau misalkan menganggap bahwa hantu-hantu itu adalah sekedar bualan atau bohongan dan sebagainya, kan itu parah kan. Cuman kalau misalkan ini harus dilihat secara positif, saya mohon maaf ini ngomongin membahas agama gitu ya. Saya tuh kemarin senyum-senyum gitu melihat apakah di Indonesia orang-orang Kristen menjadi semakin tidak rasional sedangkan orang-orang Islam menjadi semakin rasional.
Saya mohon maaf ini pindah ke sini karena ini penasaran buat saya, silakan jawab buat Baraya gitu ya. Maksudnya orang-orang di Indonesia sekarang yang muslim itu terhadap hantu, terhadap jin dan sebagainya, sekarang mereka lebih skeptis, tetapi orang-orang Kristen menjadi semakin percaya sama yang gituan gitu. Iya nggak sih gitu? Salah satu yang membuktikannya dalam tanda kutip itu adalah fenomena Gus Samsudin kemarin. Jadi waktu Gus Samsudin itu lagi naik-naiknya, itu dia dihujat, dibully sebagai orang palsu, dukun palsu, apa segala rupa, bla 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 oleh Muslim. Tetapi di dunia Kristen, Pak Daud Tony, saya mohon maaf, justru malah melambung namanya, malah naik.